Halo semuanya, kami dari kelompok 1, kelas 2F Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini, kami akan menjelaskan mengenai proyek bus learning kami dengan judul Sistem Informasi dan Reka Medis Unit Kesehatan Kampus Politeknik Negeri Banyuwangi. Selamat menonton! Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, Putri Dewi Hendista, NIM 3621 55401 169. Kedua, Variota Arimah Rizky, NIM 3621 55401 174. Ketiga, Vika Rizkia, NIM 3621 55401 183. Keempat, Hanum Faulinur, NIM 3621 55401 184. Dan yang terakhir yakni Abdurrahman dengan NIM 3621 55401 185. Assalamualaikum Bu, perkenalkan kami dari kelas 2F Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak ingin melakukan wawancara terkait pelayanan dan kendala yang dialami di unit kesehatan kampus di Poliwangi ini selama beroperasi. Kira-kira apa saja? Jadi kalau di unit kesehatan kampus ini selama beroperasional kita itu dikendalanya dulu izin operasional yang pertama, karena kita memang di bawah kementerian, kita bukan BLU atau kita itu belum unit kesehatan kampus ini beroperasional hanya melayani sivitas akademika. Kita belum komersil, otomatis kita juga membutuhkan izin operasional karena di sini juga ada pemberian obat, kemudian juga ada tindakan medis. Baik, kalau untuk kendala yang dialami oleh unit kesehatan kampus di Poliwangi ini ada beberapa. Kenapa dulu kita poliklinik, karena kita belum ada izin operasional, ada kendala izin operasional, akhirnya kita diganti namanya dengan unit kesehatan kampus karena memang notabene untuk pelayanannya kita hanya pada sivitas akademika. Kemudian yang kedua adalah terbatasnya SDM. Maksudnya terbatasnya SDM ini yang belum ada di kita adalah kalau unit kesehatan biasanya harus ada dokter ya. Kalau di unit kesehatan kampus untuk saat ini masih perawat, belum ada dokternya. Karena itu tadi adanya perawat juga salah satunya harus ada izin operasional. Makanya kita dinamakan dengan UKK. Kemudian yang ketiga, untuk sistem informasi kita juga ada kendala. Ada sistem informasinya tapi belum sempurna, perlu penyempurnaan lebih lanjut. Mungkin nanti dari adik-adik dari rekayasa perangkat lunak ya, itu nanti bisa membantu mungkin ya untuk menyempurnakan program yang ada. Tapi untuk lebih lanjutnya terkait tentang programnya seperti apa nanti bisa ditanyakan kepada kepala unit kesehatan kampus dengan Ibu Eka Mistikorini. Kebetulan Bu Eka Mistikorini juga adalah dosen di TRMPL itu nanti bisa ditanyakan kepada beliau. Kalau permasalahan terkait sistem informasi itu yang ada kita itu kan ada rekam medik, rekam medik pasien itu pengennya kan semuanya digital ya. Kemudian terkait tentang pencatatan obat itu juga kita butuhkan sistem informasi. Kita sudah ada, namun masih butuh penyempurnaan karena untuk kendalanya itu ada beberapa yang belum bisa kita ekspor mungkin ke bentuk Excel atau mungkin karena setiap tahun kita harus ada laporan, mungkin fluktuasi pasien yang datang frekuensinya kan beda-beda, makanya kita juga butuh grafik.
dari program yang ada belum bisa diekspor ke bentuk grafik ataupun Excel. Mungkin nanti dari adik-adik bisa membantu itu. Baik Ibu, kami ucapkan terima kasih atas informasi yang telah Ibu berikan kepada kami. Semoga kami bisa memberikan solusi yang terbaik terkait di bidang IT yang sesuai dengan kebutuhan di unit kesehatan kampus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Septian Purnama Kristanto, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna, dan tak lupa juga teman-temanku yang berbahagia. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, kelompok 1 kelas 2F, mengenai project learning kami dengan judul Sistem Informasi dan Rekam Medis Unit Kesehatan Kampus Politeknik Negeri Banyuwangi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Putri Dewi Hendista. Kemudian yang kedua, Variota Arima Rizky. Kemudian yang ketiga, saya sendiri, Vika Rizkia. Yang keempat, Hanum Paulinur. Dan yang kelima, Abdurrahman. Nah, untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Variota Arima Rizky. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Pak Moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang empathy map. Dari yang pertama itu ada klien kita yaitu staf UKK, di mana itu ada 4 poin dari empathy maps, yaitu ada says, thinks, do's, dan feels. Yang untuk says itu adalah keluhan. Dari keluhan dari staf sendiri itu ada yang pertama ada belum adanya pengeksploran data dalam Excel. Lalu yang kedua ada pendataan obat masih manual sehingga butuh waktu yang lama. Dan yang ketiga ada sistem yang bisa membaca grafik data pasien UKK. Nah, itu ada lagi belum adanya tenaga medis atau dokter profesional. Lalu berikutnya ada izin operasional karena di bawah kementerian bukan BLU. Lalu berikutnya ada sistem informasi, itu sudah ada tapi masih belum sempurna gitu. Lalu ada rekam medis pasien yang diharapkan semua sudah terdigitalisasi, dan ada fluktuasi pasien yang datang, jadi dibutuhkan sebuah grafik. Lalu dari keluhan tersebut muncullah pertanyaan yang dialami oleh klien kita yaitu staf UKK, yaitu bagaimana cara mengekspor data menjadi grafik dengan sistem. Lalu berikutnya ada bagaimana alur sistem yang nantinya akan digunakan dalam UKK, dan apakah sistem yang akan dibuat dapat mengefisiensi waktu yang dibutuhkan. Lalu kita akan melakukan dari keluhan tersebut, meningkatkan layanan semaksimal mungkin agar efisien dan mencari saran dan dukungan dari staf medis yang kompeten. Lalu untuk feels yang dirasakan itu staf UKK mengalami kebingungan, yaitu keterbatasan waktu dalam mencari perawatan kesehatan di kampus dan kewalahan pengelolaan data yang manual sehingga membutuhkan waktu yang relatif cukup lama. Mungkin seperti itu empathy map yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mas Variota atas pembahasannya tentang empathy maps. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yakni tentang permasalahan apa saja yang dialami oleh staf UKK sendiri atau yang ada di unit kesehatan kampus. Untuk permasalahan akan disampaikan oleh Mbak Putri Dewi Hendista. Kepadanya dipersilakan. Baik, untuk permasalahan yang ada pada unit kesehatan kampus Politeknik Negeri Banyuwangi, yang pertama ada permasalahan di bidang non-IT, yaitu belum adanya izin operasional yang masih dalam lingkup kementerian. Kemudian kedua, adanya terbatasnya sumber daya manusia, yaitu belum adanya tenaga medis atau dokter profesional. Kemudian permasalahan di bidang IT, yang pertama yaitu adanya
kurangnya penyempurnaan pada sistem informasi. Kemudian yang kedua, tenaga medis yang belum terdigitalisasi karena masih dilakukan secara manual. Kemudian yang ketiga yaitu laporan data obat yang belum bisa diekspor dalam bentuk Excel dan juga grafik. Kemudian yang keempat yaitu adanya fluktuasi pasien yang masih belum dalam berbentuk grafik. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Putri atas penjelasannya mengenai permasalahan yang ada di UKK. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yakni tentang solusi apa saja yang sekiranya akan kami berikan kepada klien. Nah, untuk solusinya akan disampaikan oleh Mbak Hanfa Ulino. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan solusi yang kita tawarkan terkait permasalahan yang dihadapi oleh mitra yang sudah disampaikan oleh Mbak Putri Dewi Nista tadi. Yang pertama yakni terdapat sistem rekap data pasien yang pada kurun waktu tertentu kita bisa ekspor dalam bentuk Excel maupun grafik sehingga memudahkan mereka untuk melakukan perekapan data. Yang kedua yakni membuat sistem pencatatan digital agar mempermudah dalam pengolahan data sehingga waktu yang digunakan jauh lebih efisien. Dan yang ketiga yakni membuat fitur cek lab sederhana untuk memudahkan penggunaan dan melihat hasil pemeriksaan laboratorium. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Hanum atas penjelasannya. Nah, untuk penjelasan selanjutnya yakni penjelasan prototyping. Nah, prototyping ini adalah mockup dari sistem yang akan kita buat nanti untuk UKK. Untuk penjelasan prototyping akan disampaikan oleh Mas Abdurrahman. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk prototypingnya mungkin bisa di-share terkait Figma-nya, Mbak. Nah, di sini ada yang pertama itu ada tampilan login, ya, di mana ini nantinya admin bisa melakukan login terlebih dahulu untuk melakukan pengolahan datanya, masukkan username dan juga password, kemudian klik login. Nah, setelah login ini nanti kita diarahkan ke dalam menu dashboard, di mana terdapat beberapa menu, yaitu data obat, pelayanan, data pasien, dan juga rekap data pasien. Nah, di dalam menu dashboard ini sudah dijelaskan atau kita bahwa dapat mengetahui beberapa data yang terdapat dalam menu-menu yang sudah disebutkan tadi. Nah, kemudian pada fitur profile itu nantinya menyesuaikan dengan siapa yang login pada saat itu. Kemudian bisa kita misalkan milih menu data obat. Nah, di sini akan ditampilkan tabel obat di mana atributnya itu ada nama obat, kandungan, fungsi, pengadaan obat, terus tanggal kadaluarsanya, kemudian stok dan obat keluar. Nantinya stok ini bisa berkurang secara otomatis setelah ada pasien yang melakukan kunjungan kepada unit kesehatan kampus. Di sini juga terdapat fitur ekspor data obat dan juga tambah data obat. Di mana ekspor data obat ini nantinya ada grafik, ya, di mana bisa di-download untuk pendataan setiap tahunnya. Kemudian pada menu pelayanan dapat juga ada inner child
dari pelayanan itu yaitu data pasien, nah data pasien ini akan menampilkan siapa saja pasien yang sudah pernah berkunjung ke unit kesehatan kampus. Nah, di sini apabila ada pasien yang belum atau baru melakukan kunjungan terhadap unit kesehatan kampus, maka akan ditambahkan melalui fitur tambah data pasien. Nah, kemudian pada rekap data pasien, untuk beberapa mahasiswa atau yang sudah melakukan kunjungan dengan berbagai keluhan, dimana ini nantinya juga bisa ada fitur search ini bisa diarah ke dalam view data pasien, dimana view data pasien itu melihat pasien itu sendiri, kemudian dan juga ada lihat grafik dan juga ekspor data pasien, dimana yang di menu search tadi itu, fitur search tadi itu kita bisa melihat diagnosa atau riwayat yang kita alami seperti itu. Nah, mungkin penjelasan prototipe hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke Mbak Moderator. Terima kasih Mas Rohman atas penjelasannya mengenai prototyping. Nah, itu dia tadi beberapa penjelasan terkait empathy maps, kemudian permasalahannya, solusinya, dan terakhir prototypingnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan implementasi terhadap desain prototipe, kemudian kita lakukan user testing menggunakan aplikasi Maze, di mana di sini nanti ini kita akan mengetahui sisi aplikasi ini bisa dipahami oleh user dengan mudah atau tidak. Nah, kita telah melakukan testing terhadap user, ini dimana respon dari ada 7 user yang sudah melakukan testing. Nah, di sini bisa kita ketahui mengenai grafik dari testing yang telah dilakukan itu 100% direct sukses, 0% mission unfinished, kemudian misclick rate 36,4% dengan durasi rata-rata 6,5 detik. Nah, kini kita dapat mengetahui ini beberapa tester ya, dimana termasuk dari klien yang sudah atau mitra yang sudah melakukan testing terhadap alur dari aplikasi ini. Nah, coba kita review sedikit yang dimana, nah ini merupakan tampilan login, dimana nanti itu setelah login itu kita diarah ke dashboard. Nah, di sini ada ini skill, dimana user ini dapat memahami hal tersebut atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya setelah melakukan login kita diarah ke dalam beberapa menu, di mana menu tersebut ini masuk dalam mengelola data obat. Nah, di dalam data obat ini ada beberapa fitur, yaitu menambah data obat,
kemudian melihat grafik serta dapat membentuknya. Nah, karena ini si user bisa memahami hal tersebut atau tidak, kita menggunakan opinion skill. Ternyata hasil survei user dapat memahami tersebut. Untuk selanjutnya alurnya juga sama. Ini terdapat fitur rekap data pasien ini bisa memahami atau tidak seorang user gitu. Nanti setelah itu kita diarahkan dalam fitur logout. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Untuk lebihnya mohon maaf. Bagaimana testimoni itu terkait proyek yang telah kami angkat? Dari proyeknya itu yang saya lihat masih ada beberapa kekurangan ya mungkin, tapi kalau dari tadi dari dashboard semuanya sudah bisa saya lihat, sudah masuk dengan kebutuhannya kita. Cuman masih ada beberapa fitur yang harus ditambahin, dan dari fitur tersebut ada beberapa atribut yang memang harus ditambahkan. Dan yang harapan saya sih untuk sistem yang dibuat oleh adik-adik ini nantinya juga bermanfaat dan mempermudah untuk pekerjaan kita. Harapan kedepannya gimana Bu? Untuk harapan kedepannya tentunya nanti dari proyeknya adik-adik ini nanti bermanfaat untuk membantu mempermudah pekerjaan kita, dan pekerjaan kita itu tidak hanya di inputnya saja, melainkan output dari sistem itu bisa kita baca, juga bisa kita lihat dan lengkap. Tentunya itu sih yang menurut saya. Dan terima kasih buat adik-adik yang sudah belajar dan berusaha untuk membuat sistem kita. Mungkin di UKK sudah ada sistemnya, namun dari sistem yang ada itu ini masih butuh penyempurnaan. Mungkin nanti dari harapan saya ke depannya untuk adik-adik ini proyeknya itu bisa menyempurnakan sistem yang ada. Bukan berarti merubah, tapi lebih melengkapi dan menyempurnakan sistem informasi di UKK. Baik, terima kasih atas testimoni dari proyek yang telah kami angkat.